Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa NFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di kajian kitab Ihya Ulumuddin. Di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan banyak menyelam, banyak menggali, mengkaji tentang isi dari kitab Ihya Ulumuddin. Di pekan lalu, di kesempatan yang lalu, biografi Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita akan banyak atau kita akan lebih mengkaji lagi isi dari kitabnya langsung. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustaz Nur Farid yang insya Allah akan dijelaskan oleh beliau apa sih isi dari kitab Ihya Ulumuddin. Baik, sebelum kita masuk ke kitab Ihya Ulumuddin, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, kaifa halukum antum? Alhamdulillah khair ana Ustaz. Baik Ustaz, nah di kesempatan kali ini kita akan mengkaji isinya Ustaz. Pekan lalu prolog ya, biografi gitu. Biografi Imam Al-Ghazali gitu. Nah, kemarin sudah banyak sekali ya kita menjelaskan sisi dari kehidupan Imam Ghazali gitu. Nah, sekarang kita masuk ke isi dari kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sebelum kita masuk ke isi kitab Ihya Ulumuddin, langkah baiknya kita berdoa dulu Ustaz, supaya majelis kita berkah, majelis kita penuh dengan ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Mari kita doa dulu Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz, di hari ini nih kita akan lebih banyak langsung mengkaji kitabnya. Nah, di kitab ini ada banyak bab ya Ustaz ya. Nah, saya beberapa ada baca gitu ya, beberapa ini. Ternyata banyak juga pembahasan di kitab Ihya Ulumuddin gitu. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu biasanya kan orang-orang langsung masuk ke bab-babnya ya Ustaz ya? Betul. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke muqaddimah mungkin saja. Muqaddimah, dan ini jarang sekali kajian kitab membahas muqaddimah. Nah, di kesempatan ini kita akan mengkaji muqaddimah terlebih dahulu mungkin ya Jess ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke muqaddimah, nih ada pertanyaan yang pekan lalu yang belum sempat terjawab Ustaz. Oh, gitu ya. Masih ingat Ustaz? Ya, betul. Oke. Nah, kemarin itu terkait biografi Imam Ghazali, terkait tentang ininya Ustaz. Pernikahan ataupun nikahnya Imam Ghazali itu, beliau tuh sempat nikah atau enggak sempat nikah. Nah, ini jadi pertanyaan yang jadi penasaran juga gitu Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Kita jawab dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia, pemirsa NFTV dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan di kajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Baik, tadi menjawab dari pertanyaan Ustadz Ajat ya, dan ini pertanyaan minggu kemarin ya Ustadz. Dan juga ini pertanyaan semua orang Ustadz. Jadi pertanyaan semua orang, kenapa? Karena memang pada dasarnya ini ulama besar. Hidupnya penuh dengan petualangan dan pengembaraan ilmiah. Ya. Nah, terus bagaimana waktunya buat keluarganya, untuk anaknya, untuk mata pencahariannya, untuk istrinya, gitu kan? Karena walau bagaimanapun kalau seorang ulama, dia juga seorang ayah, seorang suami, di bawah ketiaknya itu ada anak-anaknya, gitu kan? Pasti harus ada waktu untuk. Sementara beliau ini
seorang penulis, ya, Imam Ghazali seorang penulis besar, bukunya banyak sekali. Ya, lantas ada nggak waktunya buat keluarganya seperti itu kan? Ya, memang literatur yang menunjukkan kepada kehidupan keluarga beliau itu sangat minim ya di karangan para pengkaji atau ulama yang bahasnya. Kenapa? Karena memang sosok Imam Ghazali ini lebih populer dalam ranah pemikiran dan ilmiahnya, kan ya. Sehingga semua yang ada di sekitar beliau itu tenggelam gitu. Tenggelam, San. Termasuk adiknya yang kita kemarin bahas, ya. Adiknya itu seorang waiz dan ulama besar. Tapi karena sezaman dengan Imam Ghazali, bahkan jadi bagian keluarga Al-Ghazali, itu tenggelam seakan-akan nggak terdengar suaranya. Padahal adiknya itu, ya, Ahmad itu seorang waiz, dan ketika Imam Ghazali meninggalkan muaskar, meninggalkan Baghdad, meninggalkan madrasah nizamiyah, itu yang menggantikannya itu adalah adiknya, ya. Tapi sampai sekarang kita mendengar atau membaca literatur tentang Syekh Ahmad, adiknya Imam Ghazali, itu kan nyaris tidak terdengar kan ya, tidak ada kan ya, karena tenggelam. Ya, semua orang itu memang tenggelam di hadapan Imam Ghazali itu, saking besarnya, termasuk keluarganya ini, kehidupan kesehariannya dengan keluarga. Cuma memang yang dikisahkan oleh para sejarawan, beliau menikah ketika beliau di Naisabur. Naisabur itu kan beliau belajar kepada Syekh Abul Ma'ali Imam Juwaini, Imam Haramain Juwaini. Nah, selama beliau tinggal di Naisabur, ketika itu beliau menikah. Jadi sekitar umur 28 tahun atau 27 tahun ya. 27 tahun sekitar itulah. Dan dikaruniai anak selama pernikahannya itu, selama hidup berkeluarga gitu kan, dikaruniai anak, 3 anak. Oh, 3 ya. Hamid, Muhammad, Ahmad. Masya Allah. Nah, gitu. Namanya. Nah, Hamid ini anak pertamanya dan memang meninggal ketika kecil. Oh. Ya, makanya kunyahnya gitu, artinya beliau dijuluki Abu Hamid. Kalau Abu Hamid berarti dia punya anak namanya Hamid gitu ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Jarang orang mengenal Imam Ghazali itu namanya Muhammad, padahal namanya kan Muhammad Al-Ghazali kan ya. Tapi orang lebih mengenalnya itu Abu Hamid Al-Ghazali. Gitu ya. Artinya beliau memang punya anak namanya Hamid, dan menurut para sejarawan ya meninggal ketika kecil. Kemudian ya berarti tinggal dua lagi gitu. Nah, kemudian tidak ada kisah secara detail ya, bagaimana kehidupan beliau dengan keluarganya ketika beliau dalam pengembaraan ilmu dan dalam masa uzlah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Karena dalam sejarah kan beliau meninggalkan jabatan, meninggalkan posisi, meninggalkan tadris gitu kan, pergi ke Mekah, ke Al-Quds, ke Syam dan sebagainya. Apakah itu bersama keluarganya atau tidak? Nah, itu belum ada yang detail menjelaskan hal itu. Cuma intinya ini jadi kajian menarik sebenarnya bagi para pengkaji ataupun yang menulis risalah, tesis ataupun disertasi ya, bagaimana kehidupan Imam Ghazali bersama keluarganya misalkan ya, seperti itu. Nah, karena memang para ulama itu sering disorot hal yang seperti ininya, bagaimana hak-hak dia terhadap keluarga. Termasuk Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau menulis kitab namanya Al-Ulama Al-Uzzab. Al-Ulama Al-Uzzab, ya. Allazina atharul ilma ala zawaj. Ya. Ulama yang membujang. Ya, ulama yang membujang, yang mereka lebih mendahulukan ilmu daripada menikah gitu. Artinya apa? Memang bagi para ulama itu sangat sulit ya untuk menyeimbangkan antara fokusnya, konsennya dalam proyek ilmiahnya dengan waktunya bersama keluarga. Sampai apa dijelaskan di sana ya, ada sampai ada istri-istri zaman dulu itu, istri-istrinya para ulama, mereka lebih baik dimadu oleh yang lain, wanita lain daripada dimadu oleh buku. Karena para ulama kalau udah sama buku itu udah lupa waktu gitu kan, seperti itu. Sampai makanya Syekh Abdul Fattah itu beliau melis sekitar 20 orang ulama gitu ya, termasuk di dalamnya Imam Nawawi gitu kan ya. Itu yang membujang gitu ya, selama pengembaraan ini. Kalau kita bahas lagi itu makin lebar saja ya. Baik, kita langsung mungkin ke pembahasan kita. Itu jadi
terjawab ya para pemirsa, terjawab bahwa Imam Ghazali itu menikah. Jadi Imam Ghazali tidak tidak fokus tidak sibuk, walaupun dia sibuk dengan ilmunya, dengan kajian-kajiannya, tapi beliau juga memperhatikan sunnah Nabi tentang nikah dan punya anak. Tapi langsung kita masuk ke mukadimah, nah, supaya kita juga tahu isi atau mungkin metodologi ya Ustaz. Betul. Apa sih keinginan dari penulis itu apa gitu, tujuannya apa gitu ya, supaya kita ketika mau masuk ke bab pertama, kedua, sampai luar biasa tadi saya baca sampai hampir ada berapa, 40 atau berapa ya Ustaz? Iya, 40 gitu. bab. Jadi luar biasa. Nah, maka kita harus tahu dulu apa sih ya, kalau dalam buku mah ini ya Ustaz ya, daftar isi lah gitu ya. Iya, ada mukadimah, ada daftar isi juga gitu ya. Iya, pengantarnya ada. Mungkin langsung saja Ustaz kita masuk ke mukadimah. Oke. Jadi ini sangat menarik ya, pemirsa yang berbahagia. Kebanyakan kajian tentang suatu kitab di kita, khususnya di Indonesia, tidak banyak melirik tentang pengantar bukunya atau mukadimahnya, khutbahnya. Kalau zaman dulu khutbah namanya, kalau zaman sekarang mukadimah, ya pengantar bukunya. Langsung mengkaji bab pertama gitu. Padahal dalam mukadimah itu hal yang paling penting, intinya gitu. Coba Anda tanya Ustaz. Kira-kira mukaddimah kitab ini ditulisnya di awal atau di akhir? Kalau biasanya kan kalau kitab di awal biasanya. Di awal itu ketika disusunkan. Ya. Dan itu orang membayangkan seperti itu ya. Betul. Karena dia ada di permukaan buku atau di awal-awal. Jadi tasawur orang atau pandangan orang, mereka mengira bahwasanya pengantar itu ditulisnya pertama kali. Padahal enggak. Padahal enggak, Zat. Pengantar itu ditulisnya setelah beliau selesai menulis buku, baru ditulis pengantar. Makanya ini menjadi hal terpenting yang akan memetakan sekaligus memberikan jawaban kenapa beliau menulis ilmu dan dibangun di atas metodologi seperti apa. Kenapa? Karena suatu kitab dikatakan sebagai kitab ilmiah, memuat kaidah-kaidah ilmu. Ya, ada ilmu mantiknya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, ilmu fikihnya, ilmu akidahnya. Dikatakan sebagai kitab yang sangat penting dan populer, diuji gitu keilmiahannya ketika dibangun di atas landasan metodologis, gitu kan, seperti itu. Nah itu makanya kita jangan sampai melewatkan mukadimahnya itu. Contoh kitab lain misalkan kitab Ibnu Khaldun, mukadimah Ibnu Khaldun. Ya. Sebenarnya saat buku itu ada sekitar 7 jilid, buku sejarah. Tapi yang kita kenal mukadimah Ibnu Khaldun, padahal dia kitab sejarah, ada 7 jilid. Cuma yang populer di kalangan orang, seakan-akan Ibnu Khaldun itu mengarang satu buku yang disebut dengan mukadimah. Padahal mukadimah itu analisa beliau terhadap apa yang beliau tulis, gitu kan, sejarah tentang umat Islam, dunia Islam. Kemudian disimpulkan, dianalisa menjadi kaidah-kaidah sosial, kaidah sejarah, filsafat sejarah, dituangkanlah di dalam mukadimahnya yang tebalnya itu ya segede mushaf itulah. Jadi tebalnya itu seperti itu. Saking pentingnya dalam menganalisa dan meletakkan metodologi serta menghadirkan pada pembaca ini loh metodologi kita gitu kan, metodologi kita. Baik. Nah, ini bagaimana Imam Ghazali meletakkan metodologi dan konsep yang nanti menunjukkan kedalaman pemikiran beliau dan sistematika pemikiran beliau. Jadi bukan kitab abal-abal, ya, asal ditulis mengalir dan sebagainya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Khutbatu kitabi Ihya'i Ulumuddin. Khutbah artinya mukaddimah. Ya. Zaman dulu biasanya menggunakan istilah khutbah. Ya, kalau sekarang khutbah itu ya orang ceramah, khutbah Jumat dan sebagainya. Tapi zaman dulu itu ya khutbah itu mukaddimah kitab buku Ihya Ulumuddin. Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdal hamidin wa usalli wa usallim ala rusulihi saniyan salatan tastagriqu ma'a sayyidil bashari sairal mursalin wa astakhiruhu ta'ala thalisan fima in ba'asa lahu azmi min tahriri kitabi Ihya Ulumuddin. Sampai sini dulu, Ustaz.
Di dalam fakrah ini, alinea ini, beliau ingin meletakkan ya pengantar, ya, pengantar 3 hal, 3 poin, ya, 3 poin yang nantinya akan disistematikan bagaimana beliau menyusun pengantar buku, ya, ada sambutannya, sambutan sapaan beliau, kemudian rasa syukur diungkapkan di sana karena telah berhasil menulis kitab ini, artinya telah ditulis kitab, berarti ditulisnya kapan mukadimah ini? Di akhir berarti. Di akhir kan? Ya, nah, setelah itu apa? Setelah itu baru dijelaskan bagaimana waqi' realitas umat Islam dan para ulamanya, para penuntut ilmunya seperti apa, sehingga itu yang akan diselesaikan oleh Imam Ghazali. Yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, beliau setelah itu meletakkan kelebihan tamayuz hadzal kitab, kelebihan kitab ini dibandingkan kitab-kitab tasawuf, akhlak atau akidah yang lainnya. Ya. Ada sekitar 4 poin. Kemudian setelah itu baru diletakkan apa namanya atau dituangkan ya kharitah, pemetaan isi dari kandungan kitab kitab Ihya Ulumuddin ini ya yang 4 bagian itu ya. Kemudian setiap bagian ada 10 kitab, 10 bab ya. Kemudian setelah itu baru diletakkan alasannya seperti apa. Ya, ini sistematika di dalam khutbah itu. Nah, yang pertama itu tadi yang sapaan, kemudian pengantar dan rasa syukur beliau terhadap Allah SWT. Jadi pertama katanya, kata Imam Ghazali, aku bersyukur kepada Allah SWT, ya, walaupun ketika kita memujinya, ya, pujian kita itu terlalu apa namanya kecil, ya, dibandingkan keagungan Allah SWT. Ya. Wa usalli wa usallim ala rusulihi thaniyan. Kemudian beliau mengatakan yang keduanya salawat dan salam. Ya, semoga dilimpahkan kepada para rasul. Jadi pada para rasul ya, para bukan rasul. hanya nabi aja ya. Tapi di sini redaksi setelahnya diungkapkan salatan tastagriku ma'a sayyidil bashar. Ya, yaitu salawat ya, salawat yang dengan salawat ini tastagriku ma'a sayyidil bashar sairul mursalin. Jadi ada para rasul, ada Rasulullah SAW. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah SAW, seakan-akan apa namanya ya selawat kita kepada Rasulullah SAW ini lebih agung ya, walaupun mencakup kepada para rasul yang lainnya ya seperti itu. Yang ketiganya ini ya sangat penting nih bagi thalabul ilmi dan bagi para penulis. Wa astakhiruhu ta'ala thalisan. Ketiganya. Fima in ba'asa lahu azmi an ihya'i kitab fi ihya'i ulumuddin. Ya. Fi ihya'i ulumuddin. Ya. Kata beliau apa? Yang ketiganya astakhiruhu. Astakhiruhu itu istikharah. Istikharah itu artinya apa, Ustaz? Ya memilih salat istikharah, berdoa kepada Allah, ya Allah, Masya Allah, aku telah menulis kitab, suatu kitab dan aku istikharahkan, namanya kitab ini adalah Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Dan itu menjadi sunnah para ulama. Ketika para ulama ingin meletakkan, menulis kitab, ketika para ulama ingin meletakkan judul bagi suatu kitab yang ditulisnya, selalu istikharah, ya, meminta petunjuk dari Allah SWT, ya. Meminta keyakinan supaya dikuatkan azamnya, obsesinya. Bahwasanya ini adalah nama terbaik bagi buku ini. Betul. Dan itu diungkapkan oleh para ulama. Seperti misalnya kita ta'lim. Kalau kita baca ya, para santri tentu sudah kita ajarkan ya. Kemudian yang juga membedah kitab-kitab lainnya dalam kitab klasik. Para ulama itu selalu meletakkan apa? Bahwasanya mereka itu beristikharah ketika apa? Menulis buku, ketika ingin meletakkan judul bagi suatu buku. Di sini pun Imam Ghazali seperti itu. Ya. Wa astakhiruhu ta'ala salisan fima in ba'asa lahu azmi min tahriri kitabi fi Ihya Ulumuddin. Jadi aku beristikharah ya kepada Allah SWT karena Allah SWT telah apa? Telah mengutuskan ya, in ba'asa, memberikan ya, membangkitkan dalam jiwaku azam dalam hal apa? Min tahrir, untuk menerbitkan atau untuk menuliskan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jawabannya langsung dari Allah ya, nama itu tuh ya. Masya Allah. Ya, meminta petunjuk kepada Allah SWT dan menguatkan bahwasanya insya Allah nama ini adalah nama yang
yang sangat cocok dan insya Allah akan abadi, istilahnya gitulah kalau dibahasakan oleh kita. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Wa antadibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an ayyuhal adil. Bahkan ada yang keempat ini. Keempat. Ada yang keempat. Tadi yang ketiga, ternyata ada yang keempat, Sad. Antadibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an. Rabi'an artinya yang keempatnya. Ya. Di sini saya menentang atau menantang bahkan ya. Untuk apa? Liqat'i ta'ajjubika rabi'an ayyuhal adil mutaghali. Untuk memangkas, memotong ta'ajjubika ayyuhal adil, kesombongan kalian, ujub kalian, wahai para pencela, wahai para pemaki, gitu kan, ya. Fil adli min baini zumratil jahidin, ya. Kalian ya di antara orang-orang yang jahid, yang menyimpang. Jadi seperti itu, yang ingkar, yang menyeleweng, istilahnya gitu. Kenapa? Karena memang waktu itu banyak para ulama yang mereka sombong dengan ilmunya. Kemudian ketika sombong dengan dihadapkan ke majelis perdebatan, dia mencaci lawannya. Ketika menulis buku untuk membantah mazhab lainnya, aliran lainnya, sekte lainnya, dikatakan sebagai jahil, dikatakan sebagai kekurangan ilmu, cacat pikiran dan sebagainya. Itu telah menyebar, mengakar, ya. Di kalangan para ulama ketika itu, sehingga beliau mengatakan yang keempat ini ya langsung ditujukan kepada ulama-ulama yang seperti itu. Al-musrif fi taqri wal inkari min baini tabaqatil munkirin al-ghafilin. Wahai kalian yang musrif, musrif itu israf, artinya berlebihan fi taqri wal inkar, dalam mencaci, ya, dalam ingkar min baini tabaqatil munkirin al-ghafilin, di antara kelompok orang yang apa? Yang ingkar dan ghaflah gitu kan ya. Seperti itu. Falaqad halla an lisani uqdatas samti wa tawaqani uhdatal kalami wa qaladatan nutqi. Ya. Kata beliau, sekarang ini telah terlepas dariku, ya. Bahkan dari lisani uqdatas samti, ikatan diam. Artinya aku tidak akan diam ketika menyikapi hal ini. Ya. Ya, ketika di hadapan beliau ada orang yang angkuh, sombong, ujub, caci gitu kan, caci mencaci dan saling menuduh, aku tidak akan diam misalnya kayak gitulah. Jadi sudah terlepas ikatan diam itu, wa tawaqani uhdatal kalami wa qaladatan nutqi. Artinya aku tidak akan diam untuk menghadapi kalian, ya. Jadi saat gini ya, zaman dulu juga perdebatan itu udah hal yang biasa berarti ya? Bahkan itu trennya, bukan hal biasa. Itu trennya. Jadi orang yang bisa berdebat atau mendebat ulama fulan, sekte fulan, nah, itu memiliki posisi yang sangat besar gitu kan di kalangan masyarakat ketika itu. Karena memang trennya. Makanya tren ilmu yang juga populer ketika itu adalah ilmu jadal. Atau munazarah, ya, munazarah, ilmu tentang perdebatan. Ya, seperti itu. Ma anta musabirun alaihi minal umma an jaliyatil haqqi ma'al lujaji fi nusratil batili wa tahsinil jahili wa tahsinil jahli wa tashgib ala man athara nuzu' qalilan an marasimil khalqi wa mala mailan yasiran an mulazamatir rasmi ilal amali bimuqtadal ilmi tam'an fi naili ma ta'abbudahullahu ta'ala bihi min tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini? Imam Ghazali mengatakan, selama kalian gitu kan, selama kalian terus pura-pura tidak tahu tentang apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kebenaran, ya. Selama kalian terus membela, ya, terus sasar atau mengeluarkan kata-kata, mempermainkan kata kalau bahasa kita sekarang, untuk apa? Nusratil batil, untuk memenangkan kebatilan, ya. Wa tahsinil jahli, kemudian menghiasi, membaguskan suatu yang bodoh, gitu kan? Ini suatu yang bodoh tapi dibagus-baguskan dengan permainan kata dan sebagainya. Wa tasgib alaman asara nuzu' qalilan an marasimil. Kemudian selama kalian juga terus tasgib itu melontarkan fitnah kepada orang-orang yang mereka punya kecenderungan untuk apa? Untuk
meninggalkan hal-hal atau penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Kemudian punya muyul, ya, awamala mailan yasiraan mulazamati rasmi ilal amal bimuqtadal ilmi. Ya, kemudian ada memang sebagian kelompok yang mereka punya kecenderungan untuk apa? Untuk melihat kepada esensi ilmu, ya, manfaat ilmu. Tuh, Ya. Ustaz, kayaknya Seperti ini menulis ini itu subhanallah ya. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang itu relevan juga ya. Apa yang Sangat ditulis relevan. Imam Imam Ghazali Ghazali dengan yang sekarang tuh hampir mirip kondisinya ya. Inilah Tadi ada yang kehebatan Imam Ghazali. Masya Allah gitu ya. Seakan-akan beliau itu hadir Iya. pada saat kita Betul, ini ya, betul. pada zaman ini. Karena ulama zaman sekarang ya, atau para pengemban ilmu, apalagi kalau taruhlah kita lihat sekte-sekte yang ekstrim, mereka yang ta'assub, fanatik terhadap mazhab, ketika mengatakan misalkan ini Wahabi kafir, yang Wahabi mengatakan aswaja bid'ah kafir dolalah. juga dan sebagainya. Nah, ini coba kita kembali kepada kitab Masya ini Allah, ya. luar biasa. Seakan-akan Imam Ghazali ini mengingatkan kita ya. Nah, kalau Imam Ghazali di sini dikatakan bahwasanya kalau kalian terus ya melontarkan fitnah kepada mereka yang punya kecenderungan untuk apa? Untuk melihat kepada esensi ilmu ini, di mana mereka beribadah kepada Allah SWT, bahkan yang disuruhkan Allah SWT untuk apa? Tazkiyatun nafsi wa islahil qalbi, karena itu sebenarnya hak esensi daripada ilmu untuk mensucikan jiwa, kemudian islah qalbi ya, memperbaiki kondisi hati ya. Wa tadarukan li ba'di ma farata min idaatil umri ya isan an tamami hajatika fil hirati. Dan juga orang-orang yang mereka tadarukan li ba'di ma mereka ingin mengembalikan ya yang sebelumnya hilang. Jadi sebelumnya itu mereka hidupnya itu apa istilahnya itu berdebat, menghilangkan umur. Kalau dibahasakannya seperti itulah. Ini apa sastranya sangat kental Debat gitu. Jadi kusir apa sebutnya? untuk mengungkapkannya perlu bahasa yang bagus. Jadi intinya seperti apa? Intinya memang ada sebagian kelompok yang ingin kembali kepada jalan yang benar, kepada esensi ilmu tadi. Kemudian kepada ya mengembalikan hakikat hidupnya ya. Yang dulu misalkan tenggelam dalam perdebatan, dalam jadal gitu, munazarah, mencaci dan sebagainya, membohongi orang ataupun menyebarkan hoax gitu kan ya. Nah, ada sebagian orang yang ingin kembali. Nah, kemudian ada lagi yang kelompok jahid tadi yang suka mencaci itu terus menggemborkan fitnah kepada mereka gitu. Kata Imam Ghazali, kalau kalian terus-menerus seperti itu, saya tidak akan tinggal diam, kata Imam Ghazali ya. Kalau dibahasakannya seperti itu. Wan hiyazan an ghimari man qala fihim sahibus syar'i salawatullah alaihi wasallam. Ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah subhanahu bi'ilmihi. Ya. Dan juga orang-orang yang punya kecenderungan itulah. Ya, takut dengan istilahnya itu dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau bersabda asyadun nas, ya, asyadun nas azaban. Bahasanya orang yang paling alim itu paling perih, paling sakit siksaannya adalah apa? Ketika di hari kiamat adalah mereka yang alimun, dia orang berilmu. Lam yanfa'hullahu subhanahu bi'ilmihi. Jadi tidak ada manfaat bagi ilmunya. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang paling pedih siksaannya. Ya. Sebagian ulama itu melihat ke hadis ini dan merasa takut sehingga mereka ingin kembali gitu kan. Tapi terus difitnah tuh oleh orang yang suka memfitnah dan mencaci itu. Wala umri innahu la sababali israrika ala takabur. Nah, ini bukan serangan, artinya tantangan beliau terhadap mereka ya, kelompok ulama yang tadi suka mencaci ya dan memfitnah itu dan ujub serta takabur. Beliau mengatakan apa? Wala umri, demi umurku, innahu la sababa li israrika. Tidak ada sebab li israrika ala takabur. Kamu terus-menerus takabur ya. Illa da gitu kan. Selain apa? Ada. Da itu artinya apa?
penyakit. Jadi Ada. yang menyebabkan kamu ujub, takabur, suka mencaci, melontarkan fitnah, itu adalah da. Da di sini apa maksudnya? Penyakit. Alladzi ammal jam al-ghafir, yang itu telah mendarah daging, telah jadi umum di masyarakat gitu kayak kebanyakan orang. Bal syamal jamahir minal kusur an mulahazati zirwati hadal amri, bahkan meliputi kebanyakan masyarakat, ya, di mana mereka al-kusur ini sangat kurang untuk memperhatikan apa? An mulahazati zirwati hadal amri wal jahli bi annal amra iz. Nah, jadi kebanyakan orang tidak memperhatikan tentang masalah yang penting ini. Zirwah itu puncak masalah. Artinya ini masalah serius. Tapi banyak orang tidak memperhatikannya. Bahwasanya memfitnah, mencaci itu sangat serius sekali gitu kan. Wal jahlu bi annal amra iz. Ya, mereka tidak tahu bahasanya perkara ini sangat luar biasa. Wal khatba jad wal akhiratu muqbilah wa dunya mudbirah wal ajalu qarib was safaru ba'id wa zad tafif wal khatar azim wat tariqu sad wa ma siwal khalisu liwajhillahi minal ilmi wal amali inda naqidil basiri rad wasuluku tariqil akhirati ma'a kasratil ghawaili min ghairi dalilin wala rafiqin mut'ibun wa mukid. Banyak orang tidak tahu bahasanya ini adalah urusan yang sangat serius, ini adalah perkara yang besar, padahal akhirat itu di depan kita, di hadapan kita. Dunia itu akan berlalu, ya. Kemudian ajal itu sangat dekat. Perjalanan hidup ini sangat singkat, ya. Sangat singkat di dunia, tapi di akhirat Panjang, lama. baik, ya. Kemudian wazad taufik, sedangkan perbekalan bagaimana? Taufik sedikit. Jadi kita nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, belum ke oase, belum ke sirot dan sebagainya. Perjalanan yang sangat jauh, kita harus menyiapkan bekal dari sejak di dunia ini. Ya, itu yang diingatkan oleh beliau. Wal khatar azim, dan bahayanya sangat besar. Wat tariqus sad, dan jalannya tertutup. Wa ma siwal khalis liwajhillahi minal ilmi wal amali indan naqidil basir rad. Dan selain keikhlasan bagi Allah SWT dengan ilmu dan amal, itu akan ditolak. Yang akan diterima hanya keikhlasan itu. Ya. Wasuluk tariqil akhirati ma'a kasratil ghawaili min ghairi dalilin wa rafiqin mut'ib wa mukid. Dan juga perjalanan ke akhirat, ya. Di sana banyak hambatan, banyak godaan, ya. Tapi min ghairi dalil, kalau tanpa ada petunjuk, wala rafiq, kalau tanpa ada yang mengantarkan, mut'ib, dia akan melelahkan, capek. Bahkan mukid, ya, seperti itu. Nah, makanya di sini beliau sudah membuka sedikit-sedikit. Fa'adillatut tariq humul ulama. Ya. Alladzina hum warasatul anbiya. Fa'adillatut tariq, dan adillatut tariq, petunjuk jalan itu, ya, dan petunjuk jalan itu siapa? Mereka adalah ulama, ya. Kemudian selanjutnya apa di sini? Alladzina hum warasatul anbiya, di mana para ulama itu adalah pewaris nabi, kata beliau. Jadi kehidupan ini semakin gelap dan ya seakan-akan sesat dan sebagainya. Kenapa para ulama saling mencaci, melontarkan fitnah, dan mereka jadi seorang ulama itu bukan ikhlas tapi ingin mencari jabatan dan sebagainya, maka tidak ada lagi yang menunjuki jalan orang-orang kepada kebaikan, kepada jalan akhirat dan sebagainya. Ya, maka di sini beliau menekankan maksudnya kehidupan kita ini sangat singkat, akhirat di depan kita, ajal kita dekat, perjalanan masih jauh. Kalau kita berjalan ke jalan akhirat itu tanpa ada petunjuk, ya, tanpa ada yang mengarahkan, akan sangat mut'ib. Nah, siapa yang mengarahkan? Itu para ulama. Tapi kata beliau, waqad syaghara minhumuz zaman
walam yabqa illal mutarassimun. Tapi ternyata apa? Zaman kita ini telah kosong dari para ulama itu. Kalau kosong dari para ulama, siapa yang akan memberikan petunjuk itu? Ya, siapa lagi? Ya. Sedangkan mereka adalah para pewaris Nabi. Ya sama seperti kita ini. Zaman ya. sekarang kan ya. Coba ya Allah, apalagi kemarin ketika pandemi ya, Banyak dari hari meninggal. para ulama ya dalam hitungan hari, Syekh almarhum Ali Jabir, kemudian Syekh Ustadz Hilmi Aminuddin juga. Ustadz gitu. Hilmi Aminuddin, ya, mereka lentera gitu, yang Betul, menunjuki umat ini gitu, pada jalan cahaya Islam seperti itu ya, jalan kebahagiaan. Nah itu. Kemudian selanjutnya apa? Imam Ghazali di sini meneruskan walam yabqa illal mutarasimun, dan tidak tersisa kecuali mutarasimun. Mutarasimun itu siapa? Ulama-ulama resmi. Ulama resmi itu yang dia diangkat oleh sultan, diberikan jabatan sebagai apa namanya tangan kanannya sultan atau mufti atau qadi, ya, dan itu dibayar oleh sultan. Maka fatwanya, kebijakannya, statement-statementnya tidak akan keluar daripada sultan. Kalau sultannya, presidennya ataupun istilahnya itu pemimpinnya baik, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau pemimpinnya yang mengarahkan ulama, kemudian istilahnya itu yang apa namanya meminta dari ulama itu untuk membenarkan apa yang dia katakan, apalagi kalau apa yang dia katakan itu adalah kebatilan, ini yang bahaya. Ya. Jadi yang tersisa hanya ulama-ulama resmi gitu ya, yang ada di pemerintahan. Alladzi istahwaza ala aksarihimus syaitan wastagwahum tughyan. Mereka yang telah digoda oleh setan dan juga disesatkan ya oleh tughyan, togut ya. Wa asbaqul wahidin bi'ajili hazhi masghufan fasara yaral ma'rufu munkaran fasara yaral ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan hatta zalla ilmuddin mundarisan. Ini kata-kata penting dari Imam Ghazali bahwasanya sehingga pada zaman kita ini apa? Setiap ulama tadi itu ya, mereka lebih mementingkan kehidupan dunianya, ya seperti itu. Ajil itu kehidupan dunia, karena singkat ya. Kemudian itu menjadikan apa? Mereka melihat yang baik itu jadi mungkar, dan sebaliknya mereka yang melihat yang mungkar jadi baik. Maka setelah itu apa? Hatta zalla ilmuddini mundarisan. Maka jadilah ilmu agama itu diinjak-injak, ya, ditenggelamkan. Tiada lagi ilmu. Wa manarul huda, ya. Wa manarul huda fi aqtaril ardi muntamisan. Dan lentera ataupun mercusuar huda, petunjuk di penjuru dunia menjadi apa? Lenyap. Ya. Menjadi lenyap. Walaqad khayyalu ilal khalqi anna la ilma illa fatwa hukumah. Dan para ulama itu telah membuat apa namanya suatu opini publik, kemudian menyesatkan publik bahwasanya yang namanya ilmu itu ya hanya fatwa saja. Gitu kan ya. Itu diarahkan ke sana ya oleh para ulama resmi ini. Diarahkan ke ilmu itu hanya ilmu tentang fatwa gitu kan ya. Tasta'inu bihil qudat ala faslil khisam inda tahawush ta'am aw jadal yatadarra' bihi talib al-mubahat ila ghalbah wal ifham aw saja muzakhrab yatawassal bihi al-wa'izu ila istidrajil awam. Jadi ilmu itu hanya 3 saja ya. Dia fatwa, kemudian yang keduanya dia jadal, perdebatan, yang ketiganya sajak. Sajak itu ya sajak. Sajak, puisi. Ya. Biasanya kan kalau sultan-sultan itu punya ulama, kalau bikin dia ya untuk menghibur puisi, ya dibacakan syair dan sebagainya ya. Jadi ilmu itu hanya terbatas pada 3 itu ya. Bahkan ditekankan oleh Imam Ghazali, Islam yarau ma siwa hadhihi salasah musayyadatan lil haram wa syabakatan lil hitam, ya. Di mana mereka ya para ulama resmi ini
lam yarau, tidak melihat masih wahadi salah kepada selain yang tiga ini itu. ya, dan menjadikan yang tiga ini sebagai musayyadah itu syaid. Jadi sebagai buruan untuk mendapatkan yang haram gitu ya, seperti itu ya. Jadi intinya malah mengantarkan mereka pada yang haram tuh ya. Ya walaupun fatwa-fatwa juga sebenarnya diperbolehkan kan ya dari Jelas ulama, itu ya, gitu. Jelas. Cuma yang disorot oleh Imam Ghazali ini adalah fatwa yang dimana dia untuk membenarkan kebatilan, ya, hanya kebutuhan saja kan, iya, kebutuhan atau kebatilan dari sultan itu. dan keinginan para salatin sultan, gitu kan. Betul. Atau wasyabakatan lil hitam, ataupun dia menjadi apa namanya jaringan atau sesuatu yang bisa menjerat dan menumpukan harta duniawi, ya seperti itu ya. Selanjutnya apa? Fa amma ilmu tariqil akhirah wa ma daraja alaihi salafus salih mimma sammahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi fikhan wa hikmatan wa ilman wa diya'an wa nuran wa hidayatan wa rushdan faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan wa sara nasiyan mansiya. Sedangkan ilmu yang menjadi jalan kepada akhirat ya, ilmu yang menjadi jalan kepada akhirat dan juga yang itu dilaksanakan oleh salafus saleh ya, yang dinamakan ya mimma sammahullah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala juga dinamakan apa? Di dalam kitabnya sebagai fikih, sebagai hikmah, sebagai ilmu, sebagai dia, cahaya ya, nuran ya, cahaya juga ya. Kemudian wahidayah sebagai petunjuk, warusdan juga petunjuk. Faqad asbaha, semua yang disebutkan tadi, faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan. Jadi semua itu telah menjadi matwiyan wasara man nasyan masih. Semuanya sudah hilang ya. Sudah hilang, bahkan dilupakan. Nah, luar biasa sekali Ustaz ya, Masya Allah. Iya. Ini Makanya gak ada lagi ilmu agama ya. Betul. Ketika dianalisa oleh Imam Ghazali gitu ya. Walamma kana hadha thulaman fid dini mulimman wa khatban wa mudalhiman ra'aitul istighal bi tahriri hadzal kitabi muhimman ihya'an li ulumiddin. Ya, ketika kita melihat ini ya, suatu hal yang apa istilahnya itu ya, sangat mengkhawatirkan karena ini menjadi sulaman itu suatu dia suatu yang bocor atau celah atau suatu yang apa namanya terpisah gitu kan, yang terpecah itu di dalam agama itu ya. Jadi saya melihat ketika saya menulis buku ini dan menerbitkannya, kemudian mencetaknya, menyebarkan kepada orang-orang, ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Untuk apa? Ihya'an li ulumiddin, untuk menghidupkan kembali ilmu agama. Nah, Wa kasfan an manahijil a'immatil mutaqin, dan juga untuk menyingkap ya konsep atau manhaj, metodologi para ulama klasik, wa idahan lima bahil ulum an-nafi'ah indan nabiyyina wa salafus salihin ya, dan juga untuk menjelaskan ya ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, yang ada pada para nabi dan salafus salih. Jadi seperti itu. Ini bagaimana Imam Ghazali juga menjelaskan ya realitas umat dan bagaimana beliau ingin menyelesaikannya gitu ya, seperti itu. Solusi gitu ya. Ada masalah, ada solusi. Ya. Nah, kemudian saat ini ada berapa poin-poin gitu ya yang ingin kita bahas gitu kan. Ada bab-bab yang ini. Nah, apa saja sih isi dari kitab Ihya Ulumuddin? Tadi kan prolognya ya, mukadimahnya. Apa sih tujuan dari menulis gitu. Nah, sekarang apa sih bab-bab yang akan kita pelajari dan kedepannya saat gitu ya. Betul. Nah, supaya para pemirsa yang ada di rumah gitu ya bisa menikmati isi kitab ini, bahkan sampai bisa sambil makan kacang goreng ataupun apa gitu. Nah, di sini jelaskan dalam artinya setelahnya. Betul. Ya. Wa qad assastuhu ala arba'ati arba'. Jadi ada 4. Assastu, saya mendasarkan atau menuliskan kitab ini, Ihya Ulumuddin ini pada 4 hal ya. Ada 4 hal ya. Ya. Wahia rub'ul ibadat, ibadah. Seperempatnya tentang ibadah. Kemudian warubul adat, seperempatnya tentang adat atau muamalah. Warubul muhlikat,
seperempatnya lagi tentang muhlikat. Muhlikat itu akhlak tercela yang bisa menghancurkan manusia gitu istilahnya itu, atau menyesatkan orang ya. Wa rub'ul munajjat, dan seperempatnya lagi adalah akhlak terpuji. Jadi ada empat hal ya, yang akan kita bahas ke depannya. Nah, kalau kita baca nih, apa sih di apa namanya? Yang di tiap empat bagian itu ya, seperempat itu ya. Nah, kita langsung wa yashtamil rub'al ibadat ala asyrati kutub ya. Kemudian seperempat ibadat itu mencakup 10 bab ya. Ada 10 bab. Apa aja? Kitabul ilmi, kitabul qawaidil aqaidi, wa kitabu asrarit taharah, wa kitabu asraris shalah, wa kitabu asrar az-zakat, wa kitabu asrarus siyam, kitabu asrar hajj ya. Jadi ada tentang kitab ilmu, kitab akidah, kemudian kitab rahasia taharah, rahasia shalah, rahasia zakat, rahasia saum, rahasia haji, wa kitabu adabi tilawatil Quran, wa kitabu azkar wa da'wat, wa kitabu tartibil awradi fil awqat. Ini menarik di sini dalam bab pertama ini. Beliau menjelaskan ada kitab qawaidul aqaidi wa kitab asrarit taharah. Ya. Tidak menulis apa? Kitabul akidah misalkan atau kitabul aqaid, tapi dijelaskan kitabu qawaidul aqaid. Jadi yang ingin beliau jelaskan di sini ada kawaidnya, kaidahnya. Kenapa? Karena kadang dalam bab akidah orang membaca letterlet, orang membaca secara zahir. Padahal di sana ada kaidah. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan yadullah fawqa aydihi? Gak bisa kita baca secara zahir. Apakah Allah punya tangan? Nah itu jadinya nanti ada kaidahnya gitu ya. Makanya ada kawaidnya di sana dalam bab akidah ini. Kemudian dalam bab fikih ya tadi ya ada asraril taharah. Beliau tidak menyebutkan kitabul taharah, tapi yang disebutnya asraril taharah. Asrari salah, asrari zakat. Rahasia bersuci, rahasia zakat, rahasia salat. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ini yang menjadi peran dari kitab ini. Kalau kitab tentang atau bab tentang salat ya ada di kitab fikih. Dari rukun, syarat, juga sebelumnya wudu gitu kan ya. Itu sudah ada di dalam kitab fikih ya. Yang ingin beliau sorot di sini adalah rahasianya. Bagaimana ketika orang taharah itu memang bukan hanya mentaharahkan jasadnya, tapi dia juga pikirannya, hatinya juga bisa taharah. Kemudian asrul salat, ketika salat bukan hanya gerakannya saja, bacaannya saja, tapi sesungguhnya salat itu tanha anil fahsyai wal munkar ya. Kemudian begitu juga dalam zakat, ya, dalam saum dan sebagainya. Ya. Jadi rahasianya yang disoroti. Ya. Kemudian amarubul adat, ya, begitu juga dalam adah, ya, kebiasaan atau muamalah itu ada berapa? 10 bab. Ya. Ada bagaimana adabul akli, adab dalam makanan, adab dalam nikah, adab dalam ahkamul kasb, ya, mata pencaharian, kitab halal dan haram, kitab adab sihah, kesehatan, muasyarah ma'asnafil, bagaimana kita beradabul suhbah, ya, maaf bukan sihah di sini, suhbah. Adabul suhbah itu adab dalam berteman, ya, as-suhbah, adab dalam berteman, wal muasyarah ma'asnafil, kemudian bergaul dengan sesama manusia, ya, bahkan dengan makhluk sebenarnya termasuk hewan, ya, asnaful khalqi. Wa kitabul uzlah, ya, kitab tentang uzlah, kitab safar, bepergian, dan sebagainya. Ada 10. Ya, subhanallah, ya. Kemudian rubu yang ketiga nih, rubul muhlikat, akhlak-akhlak yang tercela, ya. Di sini apa? Di sini beliau detailkan lagi, ada kitab atau bab tentang syarh ajaibil qalbi, penjelasan tentang keajaiban hati. Ya. Kemudian kitab tentang riyadatin nafsi, ya, bagaimana olahraga jiwa, latihan jiwa, maksudnya ya? Bukan olahraga jiwa, tapi latihan memanage jiwa, ya, termasuk kolbu, ya, zikir-zikir juga, betul. Maksudnya ke sana, ya, riyadah an-nafs, ya. Kemudian yang keempat, untuk melatih jiwa, ya. Yang kemudian kitab afatis syahwatain, ya, tentang bencana dua syahwat, syahwat batin dan syahwat farj, ya, syahwatul batin wa syahwatul farj. Ya, batin itu ya perut. Ya, syahwat perut ya artinya makanan. Kemudian syahwat faraj, kemaluan, ya.
Wa kitabu afatil lisan, bahayanya lisan dan sebagainya ya. Iya, betul. Bagaimana marah, bagaimana iri, hasad dan semua akhlak tercela yang menghancurkan manusia gitu ya. Kalau terus ada pada diri manusia. Kemudian seperempat terakhir ya. Rubul munajiat. Munajiat itu akhlak-akhlak terpuji yang akan menyelamatkan ya masyarakat, umat manusia. Yaitu ada kitabut taubah, kitabul sabr wa syukr, kitabul khauf wa roja, kitabul faqri wa zuhd, kitabut tauhidi wa tawakul dan akhlak terpuji lainnya. Ya. Nah itu pembahasan atau isi ya, pemetaan di dalam kitab yang akan kita kaji nantinya ya. Luar biasa nih Ustaz, Masya Allah. Ternyata dalam satu kitab saja sudah mencakup semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan gitu. Nah ini kita akan bahas insya Allah para pemirsa untuk kedepannya jangan sampai tertinggal ya. Betul. Di tayangan berikutnya yaitu kajian di pekan berikutnya kita akan masuk ke bab pertama yaitu tentang ar-rubu' al-awal gitu ya. Ar-rubu' al-awal itu ada 5 bab gitu. Yang pertama kitab al-ilmu. Kita berawal diawali dengan kitab al-ilmu gitu ya. Karena waktu juga sangat singkat ya Sad ya. Masya Allah. Sebenarnya ingin terus gitu ya. Kita membedah sampai bermalam-malam juga gitu. Tapi waktu jua yang memisahkan kita Ustaz gitu. Dan insya Allah jangan kemana-mana, tetap stay tune, tetap hadir di kajian online gitu ya di YouTube, yang mudah-mudahan YouTube ini terus akan menyediakan gitu ya, menyediakan hal-hal yang insya Allah bermanfaat gitu. Nah ini Ustaz terakhir mungkin untuk menutup kajian kita di pekan ini ataupun di pertemuan kali ini kepada pemirsa. Tafadhol Ustaz. Nah, dalam penutup ini ya, ada di akhir statement beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pengantarnya ini ya. Beliau menjelaskan tentang tamayuz ataupun kelebihan buku ini, di mana kata beliau yang pertama halu ma'aqaduhu wa kashfu ma'ajmalu. Buku ini menjadi apa? Kitab ini merincikan ya sesuatu yang dalam kitab lainnya itu sangat muakkad ya. Sangat muakkad itu sangat rumit. Nah, itu diselesaikan sama beliau, dijelaskan, diselesaikan. Kemudian tartib ma badaduhu wa nazama ma farraquhu ya. Tartibun ma badaduhu wa nazamun ma farraquhu. Kemudian menyusun apa yang tercecer ya. Kemudian apa yang terpisah-pisah. Itu disusun dalam buku ini. Kemudian ijaz ma tawaluhu. Bagaimana beliau juga meringkas apa yang dijelaskan terlalu panjang oleh kitab yang lain dan merapikan lagi apa yang mereka jelaskan gitu ya, seperti itu. Kemudian hazfu ma karraruhu. Beliau menghapus juga apa yang diulang-ulang di dalam kitab lain ya, artinya lebih singkat itu ya, tidak banyak diulang-ulang. Wa tahqiq umur ghamidah i'tasat 'alal afham. Yang paling penting adalah bagaimana beliau mentahqiq ya, menjelaskan mana yang benar ya, mana yang memang harus diyakinkan ya. Jadi itu ditahqiq sesuatu yang memang dalam kitab lain itu ghamid. Ghamid itu artinya apa? Ghamid artinya multitafsir. Ya, jadi sangat multitafsir. Nah, beliau tekankan di dalam kitab ini. Nah, ini kelebihan kitab ini daripada kitab yang lainnya. Ya, makanya kata Imam Ghazali di sini, beliau di paragraf terakhir sekali ya, setelah kenapa beliau membagi 4 hal itu, beliau dalam kitab dalam ungkapan alinea terakhir ini mengatakan apa? Bahwasanya kitab ini memang ditulisnya itu seperti apa? Kitab fikih disusunnya itu ya. Nah, memang pada zaman beliau jadi tren ya. Jadi kitab fikih itu jadi tren. Banyak orang itu ingin belajar fikih karena udah jadi seorang faqih, dia bisa naik menjadi seorang mufti, bahkan menteri, bahkan mufti dan sebagainya, qadhi. Nah, makanya karena ini trennya, jadi kata beliau saya susun ya sesuai dengan ilmu fikih juga ya. Walaupun bukan ilmu fikih, urutannya juga sesuai seperti ya gitu kan, seperti itu. Seperti ilmu fikih. Nah, kemudian apa? Kata beliau, banyak orang pada zamannya gitu, itu memperhatikan, tertarik dengan ilmu-ilmu tentang badan,
tentang jasad. Ya. Yeah. Ilmu kedokteran. Kemudian ilmu apa lagi? Ya segala sesuatu yang terkait dengan jasad. Padahal jasad itu apa? Ya, akan fana gitu akan hancur. Ya, kalau sekarang mah fashion mati. Ya. Iya. Orang berolahraga kayak gitu ya, yang memperhatikan banyak jasad, orang perhatian masalah kulit, misalkan masalah ini berat badan saya sebenarnya, ini saya terlalu buncit, ini banyak orang perhatian tentang masalah itu. Sementara ilmu tentang hati diabaikan ya. Yang nanti itu akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga beliau di sini apa? Fa'aina minhu tib alladhi yu'aliju bihil ajsad wa hiya mu'arradah bid-darurah lil fasad fi aqrabil amad. Fa nas'alullah subhanahu taufiq lirrasyad wassadad innahu karimun jawad. Jadi ini kitab Ihya Ulumuddin ini dia adalah semacam dokter atau kesehatan hati gitu kan. Yang ini sangat penting sekali karena terkait dengan kehidupan kita di akhirat nanti, bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Kalau kalian aja sangat perhatian dengan ilmu tentang jasad ya, terutama ilmu kedokteran ya. Kenapa tidak perhatian dengan ilmu ini ya? Ini ilmu yang akan membawa kita kepada kehidupan abadi, maka ilmu tentang jasad yang nanti akan akan hancur ya, itu perannya jadi di bawah sebenarnya ya. Di bawah artinya ya lebih kecil sebenarnya peran dia dibandingkan ilmu tentang hati itu. Betul. Ya. Luar biasa para pemirsa NFTV dimanapun Anda berada, ternyata luas dalam gitu ya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu luas dan dalam gitu. Jadi mudah-mudahan kita terus mengikuti channel ini, khususnya di kajian kitab Ihya Ulumuddin. Insya Allah kita akan bahas bab per bab gitu ya. Kita bahas bab per bab. Ya semoga kitab ini bisa khatam gitu ya. Bisa kita hatamkan dengan mudah-mudahan Ustadz juga sehat gitu ya. Amin. Ustadz Nurfad juga sehat dan saya juga sehat juga gitu Ustadz gitu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi di NFTV ini, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari kami mungkin Ustadz terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Insya Allah ke depan kita akan lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama NFTV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa ngaji bareng lagi. Mungkin dari saya sekian. Kita tutup dengan hamdalah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.